Nyeri lutut merupakan nyeri yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Kenapa? Karena lutut sendiri berfungsi sebagai penahan berat badan tubuh, sehingga sangat rentan terhadap cedera. Pada Hidup Sehat Plus kali ini, saya akan membagikan tips sederhana di rumah untuk menangani nyeri lutut. Untuk mendiagnosis suatu nyeri lutut, kita harus tahu dulu komponen penyusun lutut. Karena penyusun lutut bukan hanya tulang dan sendi saja. Di situ banyak komponen-komponen lain yang bisa menjadi source of pain atau sumber nyeri. Di dalam lutut sendiri ada komponen-komponen lain selain tulang dan sendi, yaitu ada ligamen yang menghubungkan antara tulang dengan tulang, ada meniskus atau bantalan yang berfungsi sebagai shock absorber, kemudian ada tulang rawan yang melapisi bagian tulang, dan juga ada cairan sendi di situ, dan ada 14 ruangan yang disebut dengan bursa. Kesemua komponen tersebut bisa menyebabkan nyeri. Untuk mengetahui penyebab dari nyeri lutut, kita harus tahu kerusakannya di sebelah mana dan di jaringan yang mana. Tapi, ada kiat-kiat khusus untuk mendiagnosis suatu nyeri lutut. Biasanya, yang paling sering terjadi adalah cedera otot atau cedera olahraga, di mana cedera olahraga tersebut bisa menyebabkan robekan pada meniskus dan ligamen. Pada usia tua atau di atas 50 tahun, yang paling sering terjadi adalah kerusakan pada tulang rawan atau yang biasa disebut sebagai osteoartritis. Tips yang pertama adalah pengompresan. Untuk pengompresan, kadang-kadang pasien sering bertanya, kompres dingin atau kompres hangat? Sebenarnya, dua-duanya bisa dikerjakan. Asalkan tahu pada fase apa nyeri lutut itu berada dan kondisi apa lutut pada saat itu. Pada fase akut, di mana keluhan utama pasien biasanya adalah nyeri yang sangat menonjol dan terjadi pembengkakan. Pembengkakan yang terjadi biasanya ditandai dengan adanya warna merah, kemudian laba hangat, sehingga kita harus mengcounter hangat tersebut dengan terapi dingin. Maka, kita dapat memberikan terapi dingin dengan ice pack yang dibalut dengan handuk atau handuk yang dimasukkan ke dalam air es dan ditekankan ke dalam tempat yang bengkak selama 20 menit. Dan dapat diulang selama 3-4 jam sekali. Kemudian, yang kedua adalah kompres hangat. Kompres hangat bisa diberikan pada saat fase akut telah terlewati. Biasanya, keluhan dari pasien lebih ke kekakuan dari sendi atau kekakuan dari otot. Sehingga, yang bisa kita berikan adalah kompres hangat. Kompres hangat akan membantu melemaskan dari otot dan membantu percepatan dari pemulihan jaringan. Kompres hangat yang diberikan bisa berupa handuk hangat atau bantal panas dan diberikan sama 20 menit dan bisa diulang 3 kali sehari. Tips yang kedua yang dapat juga dikerjakan di rumah adalah latihan sederhana. Latihan sederhana, kita juga harus tahu fase dari nyeri lututnya. Pada fase akut, biasanya yang menonjol adalah nyeri, sehingga pasien saat digerakkan juga akan mengeluhkan adanya nyeri. Sehingga kita punya latihan tertentu yang disebut dengan latihan isometrik. Latihan isometrik merupakan latihan yang tetap mengontraskan otot tanpa menggerakkan sendinya. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, seperti handuk atau sarung. Saat ini, saya akan menggunakan sarung yang dapat dilipat seperti ini, lalu diletakkan di bawah lutut dari penderita. Kemudian, pasien dapat menekuk lutut ke arah bawah, menekan sarung yang ada di bawahnya. Pasien dapat merasakan kontraksi pada paha dengan memegang paha depan. Terasa kontraksinya? Pada saat dikontraksikan seperti ini, ditahan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu resting, lepas. Seperti ini. Dosisnya adalah 10 kali repetisi atau 10 kali pengulangan dalam satu set. Dan setnya dapat dikerjakan 2-3 set sehari dan dapat dibagi pagi dan sore hari. Untuk latihan yang kedua, biasanya diberikan pada fase subakut atau kronik, di mana nyeri sudah berkurang dan pembengkakan juga sudah berkurang. Target utama dari latihan ini adalah 2 otot penyusun tulang lutut, yaitu otot paha depan atau yang biasa kita sebut dengan otot quadriceps dan otot paha belakang yang biasa kita sebut dengan otot hamstring. Fungsi dari latihan ini yang pertama adalah peregangan atau meningkatkan fleksibilitas atau lingkup gerak sendiri dari lutut, dan yang kedua adalah penguatan. Dari penguatan kita harapkan otot penyusun tulang akan kuat dan beban ke lutut akan berkurang sehingga nantinya
nyeri akan berkurang. Yang pertama akan saya lakukan yaitu adalah peregangan dari otot paha belakang atau hamstring. Caranya bisa dua cara. Yang pertama, boleh sambil duduk. Taruh tangan di atas lutut, kemudian susuri hingga ke arah ankle. Nah, dirasakan tarikan di paha belakang, boleh ditahan selama 10 detik, dan diulang 10 kali satu setnya, boleh dikerjakan 2-3 set sehari. Namun, kita harus hati-hati. Pada pasien-pasien lansia, biasanya sudah ada keluhan nyeri pinggang, sehingga kita bisa melakukan modifikasi dari latihan ini dengan cara tiduran. Oke. Sama tujuannya untuk meregangkan otot paha belakang, namun kalau tiduran kita membutuhkan bantuan dari handuk atau boleh shawl seperti ini untuk mengangkat kaki. Boleh dipegang, dililitkan di kaki bawah, kemudian dipegang sebelahnya, dan tarik ke arah atas. Seperti ini. Rasakan tarikan di paha belakang. Terasa? Oke. Bisa ditahan 10 hitungan dan sama seperti tadi 2-3 set per hari. Oke, boleh diturunkan. Kemudian kita masuk ke penguatan dari paha belakang. Untuk penguatan dari paha belakang, ada teknik yang dinamakan dengan bridging. Bridging ini bisa dilakukan dengan menekuk lutut seperti ini. Oke. Kemudian mengangkat pantat ke arah atas. Boleh diangkat ke arah atas. Oke. Seperti ini, ditahan dalam 6 hitungan, kemudian resting, seperti ini. Sama, diulang 10 kali satu setnya, dan boleh dilakukan 2-3 set sehari. Latihan selanjutnya adalah penguatan dari otot paha depan atau yang kita sebut dengan quadriceps. Latihan ini sangat mudah, bisa dikerjakan di kursi atau di pinggir bed. Caranya adalah dengan meluruskan lutut, diangkat ke arah atas, luruskan, dan ditahan. Rasakan kontraksi di bagian paha, terasa? Bisa ditahan selama 6 hitungan dan dibagi menjadi 10 repetisi atau 10 kali pengulangan, dibagi menjadi 2-3 set dalam pagi atau sore. Pada usia muda, biasanya gerakan seperti ini kurang menantang sehingga bisa ditambahkan pembebanan di bagian ankle. Pembebanan harus diberikan secara bertahap, boleh dimulai dari 1/4 kilo, ditambahkan 1/4 kilo apabila sudah beradaptasi. Gerakan selanjutnya adalah peregangan dari otot paha depan. Yang ini bisa dikerjakan sambil berdiri. Berdiri berpegangan kursi karena takutnya keseimbangannya terganggu. Kemudian tekuk lututnya ke arah belakang, seperti itu. Kemudian dipegang pada bagian kakinya. Dirasakan tarikan pada bagian paha depan. Terasa? Boleh ditahan selama 10 detik, kemudian resting.